Kita ke informasi pertama siang ini, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Wush. Ia juga meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi dan memperdebatkan untung rugi keberadaan Wush. Presiden menilai manfaat Wush jauh lebih besar dibandingkan beban utangnya. Proyek Wush juga memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi tinggi. Untuk itu, Presiden meminta masyarakat tidak memperdebatkan polemik utang kereta cepat dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk diselesaikan. Presiden Prabowo menyebut pemerintah tidak masalah mencicil utang Wush sebesar 1,2 triliun setiap tahun karena mampu dan sanggup. Uang tersebut nantinya diambil dari hasil korupsi yang dikembalikan ke negara. Transformasi kereta api dalam melayani publik. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Pemirsa, ribut-ribut Wush akhir-akhir ini bermula ketika masyarakat menyoroti biaya proyek Wush yang dianggap lebih mahal dari biaya proyek kereta cepat di Tiongkok dan sebagian Eropa. Spekulasi masyarakat juga muncul dari sisi cost overrun atau biaya tambahan di luar perkiraan biaya sebelumnya. Dari kesepakatan Indonesia-Tiongkok tahun 2015 sebesar 5,13 miliar dolar, akhirnya bertambah di tahun 2023 menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Cost overrun yang disepakati Indonesia-Tiongkok adalah 1,2 miliar dolar. Tambahan biaya inilah yang menjadi ajang spekulasi bagi masyarakat. Fakta kunci yang luput dari perhatian masyarakat adalah cost overrun proyek Wush ini sudah melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada September 2022. Berdasarkan 2 kali audit BPKP, tanggal 9 dan 15 Maret 2022, BPKP tidak mempersoalkan seluruh komponen tambahan biaya yang mencapai 1,4 miliar dolar.
Dan pemirsa, bukan hanya audit BPKP, tambahan biaya proyek WUSH juga dilakukan oleh Lembaga Audit Pemerintah Tiongkok atau National Development and Reform Commission. Dalam rupiah, tambahan biaya oleh BPKP sebesar 21,4 triliun rupiah. Sedangkan audit oleh Tiongkok sebesar 15,4 triliun rupiah. Akhirnya Tiongkok dan Indonesia sepakat angka cost of run adalah sekitar 18 triliun rupiah, sehingga jelas biaya tambahan ini sudah melalui audit otoritas pemeriksaan anggaran negara di Indonesia dan Tiongkok. Dan pemirsa, atas polemik yang sempat meluas di Indonesia, Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara resmi menanggapi dengan menyatakan membuka pintu perundingan agar kerjasama terus berlanjut. Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Indonesia mengajak Tiongkok melakukan restrukturisasi utang WUSH yang juga berarti merestrukturisasi utang perusahaan Tiongkok sendiri. Indonesia tengah meminta tenor utang WUSH diperpanjang menjadi 60 tahun. Suku bunga juga tengah dinegosiasikan untuk diturunkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.